Silakan. Jadi sebagai closing statement, kita perlu membaca dan merenungkan Ibrani 11 ayat 1. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Artinya apa? Jika kita beriman, maka dasar kita kuat. Jika kita beriman, bukti kita kuat. Bukti itu adalah yang memenangkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jadilah sesuai imanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Itu berulang kali dikatakan. Ketika Yesus sedang berjalan, ada seorang buta. Dia memanggil Tuhan berulang kali sampai dia ditegur oleh murid-muridnya. Bahkan seperti dihardik. Lalu Yesus menunjukkan belas kasihan, panggil dia apa yang dia kehendaki. Maka dikatakan kuatkan imanmu, teguhkan hatimu, teguhkan imanmu. Amin. Orang itu berkata, saya kepingin melihat. Yesus mengatakan jadilah sesuai imanmu. Tidak lama kemudian Yesus berjalan lagi, ada seorang perempuan sudah 12 tahun dia pendarahan. Dia beriman, asal kujamah jubahnya aku sembuh. Maka dia berusaha menjamah di dalam kerumunan itu. Yesus bertanya, siapa yang menjamah saya? Murid-muridnya menyatakan, mana kita tahu, ini keramaian luar biasa, begitu banyak tangan. Tetapi Yesus mengatakan, saya merasakan sesuatu. Maka perempuan itu menangis dan tersungkur, akulah telah yang menjamah itu. Mengapa kau jamah? Karena saya beriman, asal ku jamah jubahnya saya sembuh, dan sekarang saya sudah sembuh dan tahir. Maka pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian Yesus pergi lagi bersama dengan kepala ibadah itu. Kepala ibadah itu mengatakan kepada Yesus, kamu tidak perlu repot-repot ke rumah saya juga seorang perwira. Kalau saya memerintahkan anak buah saya atau prajurit saya, pasti mereka lakukan. Maka cukup Yesus perintahkan saja. Yesus tetap pergi bersama dengan kepala ibadah itu, dan di tengah perjalanan ada sejumlah rombongan mengatakan, percuma kau bikin repot Rabi atau Yesus itu, anakmu telah tiada, sudah meninggal. Yesus mengatakan, jangan ragu, imanmu menyelamatkan engkau. Setibanya di tempat ibadat itu, orang sudah menangis meraung-raung macam orang Batak. Kalau lihat kemarin itu keluarga klien kami Huta Barat, mereka menangis itu mengandung namanya atau meratak. Kira-kira seperti itulah perilaku Yahudi zaman dulu, meratapi kematian itu. Yesus bertanya, ada apa? Ya, anaknya telah meninggal. Yesus bilang, dia tidak meninggal, cuma tidur. Maka orang tidak beriman mengatakan orang gila. Sudah mati dibilang tidur. Maka Yesus bilang, yang tidak beriman dan tidak ada kepentingan keluar. Biarlah tinggal keluarga dan yang beriman. Haleluya. Maka Yesus mengatakan, talitakum, bangkitlah dan berdirilah. Lalu beri dia makan, beri dia minum. Selesai. Jadi kita hidup ini perlu beriman. Tidak hanya mengandalkan logika manusia. Itu sudah saya rasakan pada tahun 2011 ketika saya membela suami artis Joy Tobing dan membela Mindoro Salina Manulang. Semua orang pakai logika karena tidak mungkin saya bisa menyelamatkan Mindoro Salina Manulang, demikian juga suami artis Joy Tobing. Bahkan LPSK ketika itu tidak mau melindungi Mindoro Salina. Sehingga saya harus kehilangan klien dan saya mendapatkan kuasa dari Mindoro Salina, tapi dicabut kuasanya oleh partai berkuasa. Nah, saya 7 kali lolos pembunuhan dan saya sampai sekarang masih berbicara di forum ini. Karena saya lolos 7 kali dari pembunuhan, maka setelah itu pagi, siang, sore, malam saya diajak orang makan, ditawari jabatan, ditawari uang dari puluhan sampai ratusan miliar. Saya tidak pernah terima sampai detik ini, karena saya bilang luruskan dulu hukumnya. Karena mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka beragama, akhirnya satu persatu dirontokkan oleh Tuhan sampai ketua DPR. Demikian juga kasus ini. Saya selalu mengingatkan,
Jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah kehendak daripada Sungai Bahar. Ini kehendak Tuhan. Ini pula bukan kehendak saya, hanya saya dibuat jadi alatnya saja. Jadi kemuliaan itu berikanlah kepada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan campur tangan ini tidak mungkin perkara seramai ini. Itu makanya saya sering selalu berdoa. Saya tidak bermaksud mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan ketika orang-orang terus memuja-muja saya di mana-mana, bahkan sampai dengan waktu gubernur di Jambi mengajak saya berfoto, wali kota minta berfoto di hotel, sampai semua perempuan-perempuan yang minta berfoto, bahkan disambut oleh Kapolda di rumahnya, Kapolda sampai dengan Kapolsek, semua menyambut dengan sangat baik. Bahkan perwira-perwira polisi pertama sampai mengurus saya masuk ke ke bandara tanpa saya urus sedikit pun. Ini semata-mata menunjukkan barang siapa hidup bersama Tuhan, maka hidupnya pasti diberkati. Amin. Tapi bukan berarti tanpa pencobaan, tetapi akan ada mukjizat. Oleh karena itu benarlah kata Tuhan, jika Elohim ada di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Pada dasarnya tidak ada yang perlu kita takutkan dan ragukan dan dari perlindungan Tuhan. Ia Elohim yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada kuasa manapun di dunia dan di surga yang melebihi kuasa Tuhan Elohim. Sebagaimana dimaksud oleh Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Terpujilah nama Tuhan kita Elohim kekal selama-lamanya. Itulah kata-kata penutup dari saya. Tuhan memberkati.